Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembali lagi di bagian kedua dari modul Indoor Air Quality. Baik, lanjutkan mengenai prosedur cara untuk memaintain atau menjaga kualitas udara dalam ruang. Prosedur yang kedua adalah yang disebut dengan Indoor Air Quality. Apa artinya prosedur Indoor Air Quality? Ini adalah prosedur seperti yang saya sampaikan di introduction di part 1. Jadi di bagian pertama adalah dengan ventilation procedure, mengalirkan udara ke dalam ruang untuk menjaga kualitas udara dengan memasukkan udara fresh, bersih, ya, untuk mengurangi polutan-polutan. Nah, yang kedua yang disebut dengan indoor air quality adalah tanpa memasukkan udara sirkulasi ke dalam ruang, tapi dengan cara menjaga, memaksimalkan kualitas udara di dalam ruang, ya, dengan beberapa mekanisme yang akan kita bahas di sini. Ya, jadi kalau kita lihat di sini, bagaimana memaintain atau menjaga kualitas udara dengan udara existing, yaitu dengan membatasi begitu ya, atau men-suppress, menekan atau mengurangi jumlah polutan-polutan kontaminan. Kalau yang pertama tadi dengan dilution itu atau memasukkan udara bersih gitu ya, sehingga kontaminannya berkurang. Kalau ini gimana caranya kontaminan juga akan berkurang dengan beberapa mekanisme, yaitu kita akan melihat beberapa cara, yaitu dengan recirculating, ya, disirkulasikan tanpa mencampur dengan udara bersih dari luar, tapi dengan menggunakan mekanisme penyaringan atau air cleaning device, ya, itu menggunakan filter udara, ya. Nah, ini tentu saja bertujuan adalah meminimize begitu ya, atau mengurangi jumlah udara yang dari luar masuk ke dalam ruangan, gitu ya. Dan tentu saja mungkin pernah kita singgung, kita bahas di psikometri, kalau kita memasukkan udara dari luar ada beberapa hal kemungkinan. Yang pertama, udara dari luar suhunya lebih tinggi, apalagi di Indonesia begitu ya, kita fokus pada pengaturan udara untuk pendinginan atau penyejuk udara begitu ya. Sebenarnya di luar sebenarnya kondisinya tentunya akan lebih tinggi suhunya begitu ya. Jadi dengan adanya sirkulasi masukkan udara ke dalam ruang, potensi yang pertama adalah suhu udara di dalam ruang akan meningkat gitu, karena bercampur dengan outdoor air yang suhunya lebih tinggi. Yang kedua adalah potensi perubahan kondisi kelembaban gitu ya. Bisa jadi udara di luar lebih lembab sementara di udara kita sudah kondisikan, atau bahkan mungkin kelembaban akan menjadi berkurang gitu ya. Yaitu tentu saja karena ada peningkatan suhu udara atau peningkatan kelembaban, itu akan menambah kebutuhan energi atau di mesin pendingin atau mesin penyejuk udara AC begitu ya, energinya lebih banyak lagi untuk kembali pada setting kondisi udara yang kita inginkan gitu ya. Ini tentu saja dalam sistem-sistem yang sangat besar ya gitu ya, seperti air handling unit di perkantoran, di gedung, di hotel, di mall begitu ya. Tentu saja bila seperti ini ya, dari sisi konsumsi energi tidak akan menjadi lebih besar begitu ya, tapi dari sisi kondisi udara ya, tergantung dari mekanisme filter-filter yang dipakai gitu ya. Tapi tanpa adanya memasukkan udara segar dari luar gitu ya. Nah, ini tentu saja efektivitas dari proses untuk mengurangi mixing dengan udara luar ya, itu tergantung dari kebutuhan gitu ya, tipe efisiensi ya, dan tentu saja sangat bergantung pada jenis filter dan resirkulasi udara di dalam ruang ya. Ini banyak dipakai begitu oleh engineer atau desainer HVAC begitu ya. Tentu saja ini juga bisa diterapkan gitu ya. Nah, basis standar yang kita pakai ya, itu bisa berdasarkan standar 62 ya, dan juga standar 119 dan 136 gitu ya, untuk beberapa penggunaan mekanisme penyaringan udara. Baik, kita lihat dulu konsep untuk
mekanisme penyaringan udara ya, seperti kita bisa pelajari di psikometri juga untuk adiabatic air mixing begitu ya, atau percampuran udara, condition air atau return air dengan outside air ya. Maka kita lihat di sini mekanisme sistem udara di dalam ruang. Ini adalah condition space dan condition air yang sudah di treatment begitu ya, didinginkan misalnya begitu ya, di AC-AC atau ruangan di Indonesia misalnya begitu ya. Dan juga yang sudah di treatment untuk konsentrasinya begitu ya. Nah, tentu saja dengan adanya jumlah orang atau peralatan, appliances atau waktu pengoperasian peralatan, maka kondisi-kondisi polutan, suhu, kelembaban dan sebagainya tentu akan berubah begitu ya. Nah, bagaimana menjaga agar kondisi udara dalam ruangan tetap acceptable begitu ya. Nah, maka return air yang dari condition space ini kemudian diresirkulasikan ya. Kemudian kalau yang tadi adalah ventilation procedure dengan memasukkan begitu, kalau ini tanpa begitu. Jadi udara yang disirkulasikan diputer saja ya. Kemudian difilter gitu ya, difilter. Kemudian kalau misalkan udara berubah gitu ya, kalau misalnya di Indonesia ya butuh didinginkan lagi sebelum masuk ke dalam ruangan gitu ya. Nah, kita lihat di sini ini adalah black box atau diagram aliran gitu ya dari sistem indoor air quality procedure gitu ya. Di sini ada filter ya di posisi A begitu ya. Jadi di sini ya, filter di sini adalah posisi A, kemudian ini kondisi setelah difilter, kemudian kadang ini ada filter lagi gitu ya. Ada filter lagi di titik B begitu ya. Kemudian ini kondisi setelah difilter B. Nah, kemudian baru masuk ke ruangan setelah mengalami proses pendinginan atau pemanasan kembali ya. Nah, filter A itu disebut dengan recirculated filter begitu ya. Filter B ini mixed air stream begitu ya. Jadi misalkan di sini ada outside air begitu ya yang masuk begitu ya. Ini kalau misalkan gabungan ya, combine antara ventilation procedure dan indoor air quality procedure ya. Jadi filter setelah mix. Jadi kalau misalnya dari udara luar masuk mixing dengan condition air atau return air, tentu saja mungkin ada kontaminan-kontaminan yang juga masuk, dan itu lebih baik lagi kalau difilter sebelum masuk ke dalam ruangan. Kemudian kita mengenal seperti saya pernah singgung di modul sebelumnya gitu ya, variable air volume atau VAV begitu ya. Ini artinya sirkulasinya, jumlah rate ventilationnya, udara yang disukakan berubah begitu ya, bervariasi variabel gitu ya. Flow reduction factor ini adalah FR begitu ya. Jadi ketika ada variasi sirkulasi itu bisa berubah begitu ya. Bisa turun, bisa naik begitu ya. Kemudian di sini ya, ini ada faktor ya, reduction factor. Kemudian mass balance kontaminan ya. Ini bisa kita tentukan dari tabel sebelumnya begitu ya, untuk hitung berapa kebutuhan odor flow rate ini. Misalkan kita combine sistemnya ventilation dan indoor air quality ya. Nah, kita coba lihat kasus contoh begitu ya. Nah, ini sebelum kita melihat ke contoh kasus ruang begitu ya. Nah, ini adalah tabel untuk menghitung berapa recirculation rate-nya. Jadi udara yang perlu disirkulasi gitu. Resirkulasi dalam konteks prosedur indoor air quality gitu ya. Nah, kita lihat di sini beberapa variasi pengaturan, apakah dia variable air volume atau constant air volume. Jadi ada dua variable air volume, kemudian ada variable temperature. Berarti kalau yang di sini temperaturnya variabel, di sini konstan gitu ya. Ini beberapa macam sampai 7 mode pengaturan gitu ya. Ini masing-masing mempunyai formula yang bisa digunakan untuk menghitung berapa recirculation rate-nya gitu ya. Nah, kita lihat contoh di sini untuk penggunaan mekanisme filter ya pada indoor air quality.
Jadi misalkan kita menggunakan mode constant air volume begitu ya, bukan VAV tapi CAV ya, CAV constant air volume, kemudian filternya diletakkan di lokasi A begitu ya, seperti di slide sebelumnya begitu ya, berarti dari return air kemudian masuk, kemudian ada filter ya, dan tidak ada mixing dengan outside air. Filter efisiensi 80% untuk smoking, kemudian particulate level di occupied zone ini adalah particulate meternya 150 ppm gitu ya. Kemudian occupancy memproduksi 100 ppm dan 20 CFM outdoor air per percent is supplied. Nah ini ternyata sistemnya mengcombine antara ventilation dan indoor air quality procedure. Jadi ada outdoor air yang disuplai ternyata 20 CFM per orang. Kemudian effectiveness untuk ventilasi itu 70% ya untuk ruangan. Berapa recirculation rate ya, jadi udara yang diresirkulasikan berapa yang harus diresirkulasikan. Nah, itu kita bisa ini sangat penting karena kita bisa menentukan berapa fan yang menghisap dari ruangan untuk disirkulasikan masuk kembali setelah treatment. Nah ini diketahui filter efisiensi 80%, effectiveness ventilation 70%. Nah kemudian kita pakai saja flow reduction factor, kita ambil saja 1 begitu ya. Kemudian kita pakai, nah karena tadi kita constant air volume begitu ya, sistem, kemudian temperaturnya ini variabel karena nggak ada keterangan, kita mau variabel, kemudian yang ini proporsional konstan begitu ya. Nah kita pakai yang mode 2 ya, dan juga karena filternya diletakkan di A ya, bukan di B, nggak ada di B. Oke, nah kita bisa hitung di sini rumus untuk menghitung recirculation rate R-nya ya, di sini N plus EV kali VO kalikan CO min CS ya, dibagi dengan EV kali FR kali F kali CS ya. Nah CS ini sebenarnya adalah CI begitu ya, ya seperti yang sebelumnya begitu ya, atau CI yang konsentrasinya ada di dalam ruang begitu ya. Nah N nah ini adalah yang tergenerate ya, konsentrasi yang tergenerate, sama dengan kasus kita perhitungan tadi untuk menghitung berapa jumlah udara yang harus disuplai begitu ya. Jadi N ini adalah yang digenerate, konsentrasi yang digenerate 100. Kemudian EV ini adalah ventilation effectiveness 0,7, kemudian ini udara yang dimasukkan ke dalam ruangan ya, outside volume rate-nya begitu 20 CFM dikalikan CO min CS ya. CO-nya outside-nya ini tidak ada keterangan begitu 0 begitu ya. Kemudian CS-nya dalam ruangan pada level occupied zone ini ya 150 dikalikan 0,028, ini adalah faktor konversinya begitu ya untuk bisa mendapatkan CFM per persen. Kemudian dibagi dengan ventilasi efektif 0,7, kemudian faktor reduction 1, kemudian filter efisiensi 0,8 gitu ya. Kemudian dikalikan dengan CS 150, ini yang occupied, konsentrasi yang sudah ada di dalam ruang ya, ppm, kemudian dikalikan 0,0283. Nah didapatkan recirculation rate-nya, udara yang harus diresirkulasi adalah sebesar 17,06 CFM per persen. Nah sementara diketahui dari soal gitu ya, udara yang dari luar ternyata itu sudah dibuat ya, disetting 20 CFM per orang, sehingga total ya, yang masuk ke dalam ruangan adalah yang recirculation rate plus mixing dari luar, jadi total 37,06 CFM per persen ya. Baik, kita lihat contoh berikutnya, sebuah ruang begitu ya untuk melayani begitu ya, dimasukkan terdiri dari ruang private office, conference room, director room, smoking lounge ya. Kita lihat di tabel ini
spesifikasi ruangannya, ya, masing-masing jumlahnya, kemudian size-nya, ukurannya, kemudian jumlah orangnya, kemudian tinggi ruangan, gitu ya. Nah, kemudian pertanyaannya yang A, berapa jumlah udara dari luar, begitu ya, yang harus disuplai, ya, dimasukkan ke dalam ruangan bila supply fan capacity-nya adalah 3600 CFM. Jadi fan kapasitasnya, ya, jadi kalau memilih fan itu pasti berdasarkan kapasitas udara, ya, 3600 CFM, atau kadang berdasarkan RPM juga bisa memilih. Tapi yang utama adalah berdasarkan kapasitas udara yang bisa dimasukkan atau dihisap, ya. Ini adalah supply fan yang dimasukkan udara ke dalam ruang, ya, 3600 CFM. Kemudian yang B pertanyaannya, berapa air change per hour? Air change per hour itu adalah pergantian udara dalam 1 jam, berapa kali, ya, itu parameter yang sering dipakai oleh engineer atau desainer aviasi, gitu ya. ACH, ya, ACH, ya, air change per hour, ini penting, ya. Kemudian yang ketiga, berapa persen sebenarnya udara dari luar yang dimasukkan. Oke, nah sekarang yang pertama kita jawab yang A dulu. Nah, kita perlu untuk membuat matriks perhitungan, begitu ya. Berdasarkan masing-masing spesifikasi ruang, begitu ya, kita bisa hitung. Yang pertama adalah dari private office kita hitung untuk estimated maximum occupancy, gitu ya. Jadi unit jumlahnya 5, room size-nya ini, areanya luasnya 12 kali 15, begitu ya. Maka luas 180 kalau private office, begitu ya. Kalau kita lihat di tabel sebelumnya macam-macam, gitu. Ada private office, ada galley, ada classroom, macam-macam, begitu ya. Ada dining room, ada smoking room dan sebagainya. Nah, kalian lihat saja di tabel, cari yang private office. Nah, itu bagaimana aturannya? Maksimum 7 orang per 1000 square feet. Nah, kalau 180 square feet, nah, maksimum cuman 1,26 orang sini, ya. Nah, 1,26 orang ini kita bulatkan cuman 1 orang saja, ya. Nah, di situ pas di tabel juga ada yang tadi, begitu, supply air requirement-nya, ya, 5 kali 20, ya, karena ada 5 ruang. 5 kali 20 CFM per person, ya, berarti 100 CFM. Volumenya ini kalikan tingginya, begitu ya, luasan dikalikan tinggi, 1800 cubic feet. Semuanya dihitung, langsung director room sama clean room, ya, semua dihitung. Ini semua orangnya ada semua, CFM-nya sudah ditentukan. Nah, total kebutuhan CFM untuk kantor ini, gitu ya, semuanya 1080 CFM. Oke. Ini menjawab pertanyaan berapa jumlah udara yang harus dimasukkan, gitu ya. 1080 CFM. Ini entah disuplai oleh fan, begitu ya, atau memang masuk, begitu ya, karena perbedaan tekanan dan sebagainya. Nah, yang B adalah air change per hour, berapa kali pergantian udara yang direkomendasikan, disyaratkan. Nah, ACH ini dari rumus, jadi untuk mengatakan ACH itu berasal dari total CFM udara yang disuplai ke dalam ruangan, ventilation rate-nya, dikalikan 60, ini karena dalam jam, begitu, karena per hour, begini kan CFM per menit, dibagi dengan volume ruangan, ya, berarti 1080 ini CFM cubic feet per menit dikalikan 60 dibagi dengan volume total, gitu. Sehingga ada sekitar 5 kali pergantian udara dalam 1 jam itu dibutuhkan, ya, dengan luas volume yang sekian, kemudian kebutuhan udaranya minimum 1080 CFM, begitu ya, maka butuh 5 kali pergantian udara, ya, 5 kali pergantian udara dalam 1 jam. Nah, sebenarnya berapa yang bisa disuplai oleh fan-nya itu, ya? Ya,
artinya yang memang murni dari luar begitu ya. Kalau fan itu kan dia berjalan dia bisa nggak nyedot dari luar begitu ya. Existing yang diresirkulasikan itu juga bisa. Tapi karena fan-nya sendiri sudah 3600, berarti kalau 1080 dari luar itu 30% ya, itu yang disuplai dari outside air. Ya. Baik, nah berkaitan dengan prosedur indoor air quality, maka seperti kita singgung tadi adalah mekanisme dengan menggunakan filter. Apa saja macam-macam filter yang bisa digunakan? Nah ini, ya. Filter itu fungsinya adalah untuk meremove atau menghilangkan kontaminan, ya. Agar udara di dalam ruang itu karena resirkulasi saja nggak ada fresh air yang masuk gitu ya, atau mungkin juga ada fresh tapi tetap harus difilter itu menjaga kualitas udara. Ya, filter-filternya juga harus sesuai begitu, sesuai kebutuhan. Nah, kita bisa lihat di sini macam-macam filter begitu ya, dari yang small particulate, medium, high, bakteri, virus, fungus, gas, other begitu. Ini yang cocok yang mana begitu? Ini non efektif, efektif, partikel efektif. Nah ini mungkin dari buku yang cukup lama ya, referensi yang saya ambil. HEPA filter yang terbaru itu sebenarnya efektif untuk virus. Ya, sebenarnya ada di sini. Ada di sini. Ya, HEPA filter ini akan cerita singgung apa HEPA filter. Mungkin kalian pernah dengar ketika COVID gitu ya, isolation room atau ruang isolasi untuk COVID itu harus dilengkapi dengan HEPA filter. Karena filter itu saja yang bisa paling tidak menangkal begitu ya, atau memfilter supaya virus itu enggak keluar begitu ya. Jadi ketika dihisap exhaust fine, jadi sudah difilter oleh HEPA filter. Ya. Jadi karena sangat berbahaya ketika dia harus dikeluarkan udaranya begitu ya, maka supaya tidak mencemari lingkungan sekitar maka harus difilter dulu. Ya. Jadi ini harusnya ada update, ini masih yang lama ya, teknologi HEPA filter yang lama. Nah, indoor air pollution begitu ya, ada 3 kategori begitu ya. Polusi di dalam ruangan itu ada 3. Ada particulate matter tadi yang padat tapi kecil gitu ya. Ya, soot, pollen, soot ini hasil gas buang gitu, pollen, smoke partikel ya, kecil sekali ya, tidak kelihatan tapi sebenarnya dia particulate. Mikroba ya, bakteria, virus, jamur ya, mold ini juga sampai 10 mikron. Kemudian gas dan bau-bauan ya, dari bau-bau kimia, aerosol dan sebagainya ya, spray, hairspray ini juga termasuk gitu ya. Oh tadi terlewat ini, sorry, nggak bisa balik ini ya. Nah tadi di tabel itu terpencet ya, ada tabel untuk pemilihan filter-filter yang sesuai. Itu ada macam-macam jenis kontaminan gitu ya, dari yang mulai particulate, mikroba maupun gas-gas begitu ya. Mana yang cocok? Nah itu sudah ada. Kayak ini, itu tabel sudah update ya. Mulai 0,03 mikron sampai yang 1000 mikron misalnya. Nah, kita lihat di sini teknologi filter itu ada 4 yang banyak di market begitu ya. Mekanik filter, ya, filter mekanis, ionizer, mungkin kalian pernah dengar, ozone generator, ya, kemudian UV, ya, UV light rays, gitu ya, cahaya UV. Nah, sebelum kita masuk, kita lihat coba di sini teknologi yang ditawarkan di market begitu ya, karena melihat perkembangan teknologi kapal ya, terutama kapal-kapal penumpang dan juga potensi kontaminan dan polutan yang berada di atas kapal begitu yang perlu diberikan satu treatment untuk filtrasi udara begitu ya. Kita lihat di sini ya, dari pernyataan ini, air quality di atas cruise ship, di atas kapal besar itu 5 kali lebih buruk daripada kondisi udara di Beijing. Ini sedikit menghina Beijing gitu ya.
yang dibilang merupakan kota dengan kondisi polusi udara yang paling buruk gitu. Ini kondisi Beijing gitu ya. Nggak tahu Jakarta mungkin yang bersama ketika kondisi terburuk gitu ya. Ya kadang Jakarta bersih, kadang buruk gitu. Mungkin yang terburuk hampir sama gitu ya. Ketika apa Jakarta kedatangan udara yang berpolusi dari sekitar industrial area gitu ya. Ya, kondisi kapal juga sama gitu ya. Seperti tadi dari hasil survei. Nah, tadi kita sudah singgung begitu ya, dari hasil survei ada kemungkinan begitu ya, dari funnel dari smokestack begitu ya, dari cerobong asap itu bisa masuk juga ke dalam ruangan-ruangan. Nah, kalian lihat di sini ini ada inlet udara, di sini juga ada inlet udara begitu ya. Ya bisa saja masuk begitu ya. Bisa saja masuk. Nah, particulate matter begitu bisa 45.000 sampai 150.000 per cubic centimeter begitu ya. Nah, itu bisa saja masuk ke dalam ruangan, berada di sekitar kapal, walaupun di sekitar kapal ini adalah laut bebas, udara kencang begitu ya, tapi bisa saja malah dia tersebar kemana-mana ya. Dan kita lihat potensi bisnis cruise ship itu sangat-sangat besar, selalu penuh begitu ya isinya cruise ship, dan di Indonesia pun sepertinya juga semakin marak ya. Beberapa pelabuhan sering kedatangan kapal-kapal pesiar gitu ya. Selain mendatangkan turis, orang Indonesia juga kadang naik, karena itu bisnis kapal besar juga semakin naik. Nah, itu saja bila outbreak pandemi ya, tidak ada teknologi yang bisa menjaga kualitas udara, tentunya juga akan mengurangi minat dari penumpang begitu ya. Ya, ini salah satu dari market begitu ya, produsen filter. Baik, ini yang pertama, mechanical filter yang tadi kita sebut begitu ya. Filter-filter biasanya seperti ini di ducting begitu. Ini mechanical filter biasa begitu ya. Ini adalah bukaan, biasanya ada akses, perlu akses begitu ya, untuk orang mengecek kondisi ducting, mengecek kualitas udara yang mengalir ke ruang-ruang, perlu akses seperti ini gitu ya. Nah, kalau kita lihat salah satu yang menjadi perhatian pada saat outbreak pandemi adalah HEPA filter atau high efficiency particle arrestance-nya. Ini bisa sampai filtering 0,03 mikron begitu ya. Virus ya mungkin sepertinya sudah bisa ya. Efektif 99,97% gitu ya. Jadi seperti ini. Kalau pre-filter aja masih lewat gitu ya virus ya. Nah, ini masih lewat virus. Pakai carbon filter masih lewat. Nah, pakai HEPA filter ini, nah ini gambarannya seperti ini. Bisa terfilter virusnya begitu ya. Baru dia keluar ke udara bebas begitu ya. Karena di dalam udara itu kan ada supply dan exhaust begitu ya. Untuk supaya pasien di dalam ruang isolasi juga tetap sehat, mendapatkan pasokan udara bersih begitu ya. Tapi jangan sampai udara yang terinfeksi itu keluar dengan sendirinya gitu. Mungkin pernah saya singgung desain dari ruangan isolasi begitu ya, terutama isolasi ruang isolasi pasien yang terjangkit atau terinfeksi virus begitu ya, maka desainnya adalah negatif pressure room begitu ya, bukan positif pressure room, seperti halnya apa namanya toilet seperti begitu ya. Nah, itu jangan sampai baunya secara natural begitu keluar begitu, mencemari luar begitu. Seperti halnya juga ruang isolasi atau ruang klinik yang di dalamnya ada pasien terjangkit virus yang berbahaya, sebaiknya negatif pressure room, karena secara natural jangan sampai virus yang ada di dalam ruangan itu keluar dengan mudah begitu ya. Makanya kalau dari luar masuk ke dalam ruangan isolasi nggak masalah, karena dari udara bersih masuk ke dalam ruangan. Makanya dari prinsip perbedaan tekanan itu masuk dari luar ke dalam no problem begitu. Tapi
Yang bermasalah adalah kalau ruangan isolasi yang isinya udara mengandung virus keluar dengan sendirinya begini. Misalkan di setting pressure room atau sama tekanannya ya, bisa jadi virus itu mengalir sendiri keluar lewat celah-celah begitu ya, lewat ducting dan sebagainya, itu yang berbahaya ya. Nah, kalau menggunakan HEPA filter juga yang perlu diperhatikan, ini harus diganti gitu. Setelah sekian pemakaian harus diganti karena virusnya kan nempel supaya ya ternempel di filter ini ya. Dan tidak dipakai untuk central system. Jadi ruangan isolasi khusus COVID misalnya ductingnya jangan sambung dengan ducting ruangan yang lain begitu ya. Nanti akan kita lihat di seaboard ventilation ya, aturan kelas juga menyatakan semua sistem ventilasi antar ruang-ruang di kapal itu spirit gitu ya. Antara ventilasi di karosen, ventilasi di dapur, ventilasi di ruang-ruang khusus begitu ya, dengan ventilasi untuk kru penumpang itu terpisah ya. Nah, kemudian ini adalah yang kedua, ionizer. Apa ionizer itu? Ionizer karena namanya sudah ion gitu ya. Dia menghasilkan ion-ion positif dan negatif ya. Sehingga debu-debu partikulat begitu ya, yang merupakan ion-ion negatif begitu ya, dengan dihasilkan ion positif maka akan ditangkap. Ya, ketika ditangkap ini seperti mikroskopik alergen, mold, virus yang berupa ion negatif ditangkap oleh ion-ion positif. Nah, setelah ditangkap, nah itu bisa jatuh begitu ya. Ya, setelah ditangkap dia jatuh begitu ya. Ya, setelah ketangkap mengikat positif dan negatif, nah akhirnya jatuh ke bawah kemudian bisa dibersihkan. Ya. Ini ada ionizer ya untuk menjernihkan udara. Ya, mungkin pernah lihat begitu ya, di ruangan ada terpasang ionizer terutama untuk smoking room begitu ya. Jadi asap-asap rokok itu bisa ditangkap oleh ionizer. Kemudian ada ozone generator. Ozone generator kebanyakan untuk menjernihkan udara khususnya di bau-bauan gitu ya. Nah, ini biasanya ditempatkan di ruangan begitu ya. Jadi setelah udara diproses, di ducting, di sealing begitu ya. Kemudian ini ada ozone begitu ya, ozone generator ya, sterilizing room ya. Jadi supaya lebih steril, lebih bagus begitu. Nah, bagaimana cara kerjanya seperti ini ya. Jadi ada generator begitu ya. Nah, ini namanya corona discharge ya. Namanya untuk penghasil ozon ya. Jadi high voltage corona ini mengubah O2 menjadi ozon. Jadi menghasilkan ozon, nah kemudian digunakan untuk mensterilisasi udara gitu ya. Nah, ini di reaktor atau generator ozon ya. Nah, kemudian yang berikutnya adalah UV ya. Dengan sinar UV ini bisa diletakkan di ducting sistemnya begitu ya. Jadi ada reaktor UV light rays-nya ya. Nah, itu bisa mendestroy patogen ya, bakteri, virus dan sebagainya. Yang kemudian dimasukkan lagi ke dalam ducting untuk disuplai ke dalam ruangan ya. Nah, ini kasus atau contoh masalah bagaimana menentukan filter gitu ya. Nah, kita lihat di sini desain filter untuk ducting ya, untuk sistem HVAC. Ducting itu membutuhkan 40.000 CFM gitu ya, recirculated air dari ruangan diresirkulasi begitu ya. Nah, kemudian ada pressure drop ya ketika melewati filter ya, pasti begitu ya. Ketika udara melewati filter drop itu akan pressure drop jatuh ya, turun ya, karena harus melewati pori-pori yang sangat kecil begitu ya. Makanya kalau menggunakan filter yang semakin kecil pori-porinya seperti HEPA filter berarti butuh blower fan dengan tekanan yang cukup gitu ya. Nah, itu kerugiannya itu berarti cukup untuk melewatkan udara melewati pori-pori yang sangat kecil ya. Karena juga harus punya cukup head begitu ya, tekanan atau head yang cukup besar ya. Nah, di sistem HVAC ini pressure dropnya
ya, itu yang melewati filter tidak boleh melebihi 0,35 inch water column begitu ya. Nah ini delta P-nya begitu ya, atau P setelah filter itu tidak boleh lebih dari 0,35 inci water column, gitu ya. Atau inch H2O itu, in H2O. Nah, ini adalah spek filter yang akan digunakan. Jadi ada 3 jenis filter. Yang pertama, tipe pertama ini dengan size ini ya, dengan CFM 850 gitu. Pressure dropnya desainnya 0,2 inch water column. Kemudian tipe yang kedua ini CFM 1800, yang ini 2100 ya. Nah, kita hitung sekarang dari tabel di bawah ini masing-masing dengan kemampuan pressure drop yang sama, dan sistem ini harus bisa menciptakan kondisi pressure drop tidak boleh melebihi 0,35 in water column ya. Oke, nah kita lihat di sini maka rasio jumlah udara atau dengan adanya spek rasio pressure dropnya begitu ya. Ya, maka kita bisa hitung berapa kemampuan udara ya, kemampuan udara yang harus diberikan oleh fan gitu ya untuk bisa melewati filter ya. Qn ini adalah jumlah udara begitu ya yang disebut oleh fan, kemudian QR ini di filternya ya, bisa melewatkan filter itu bisa melewatkan sekian CFM begitu. Kemudian ini rasio antara pressure drop after begitu ya dibagi dengan spek dari filternya kemudian di akar. Nah, hasilnya adalah 1125 CFM, kemudian ini 2390 CFM, dan ini 2778 CFM. Nah, sementara ini ya sistemnya ya, ducting HVAC ini butuh 40.000 CFM. Berarti kalau suplai udaranya setelah melewati filter ini bisa 1125, maka butuh 36 filter. Sedangkan di sini butuh 17 filter, di sini butuh 15 filter. Nah, sekarang pertanyaan, mau pilih yang mana? Nah, ini ada satu pertimbangan begitu ya. Ya sebaiknya dengan filter yang lebih sedikit begitu ya, dengan kemampuan CFM yang lebih banyak itu lebih menguntungkan. Tapi mungkin perlu dilihat juga mengenai cost ya, karena kemungkinan yang tipe ini karena dia mungkin tipenya dengan kapasitas besar ya, harganya mungkin lebih mahal. Tapi dengan sedikitnya filter dan CFM yang lebih banyak itu tentu saja akan menguntungkan dari hal suplai udara ke dalam ruang gitu ya, dengan kemampuan spesifikasi yang sama ya, dengan pressure drop yang sama. Baik, demikian materi untuk modul indoor air quality ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.